Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita kembali lagi berjumpa di Mutiara Pagi edisi Ramadan. Dan di pagi hari ini kita juga akan berbincang satu topik yang juga mungkin keseharian kita dan juga sering kita laksanakan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, rezeki manusia di dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, manusia perlu ikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan membuka rezeki. Bagaimana caranya? Kita akan cari tahu cara meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala bersama Nyai Oda. Selamat pagi, Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini Nyai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih puasa ya Nyai ya? Iya masih. Alhamdulillah. Iya, tentang 8 cara meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa, silahkan Nyai. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. 8 cara meraih rizki Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manusia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu sebenarnya rezeki ini bukan hanya nikmat yang tampak di mata, tapi nikmat yang juga kita rasakan sehari-hari seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi Mbak Diana bilang ada 8, ya tentunya itu 8 cara meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya rezeki yang telah dijamin. Jadi rezeki yang telah dijamin ini sudah termaktub jelas dalam Quran surat Hud ayat 6 yang artinya tidak ada salah satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya. Artinya ini sudah jelas Allah menjamin rezeki hewan melata dan juga makhluk yang lainnya, apalagi manusia seperti itu. Tentunya para pemirsa di rumah harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rezeki karena usaha. Lah, usaha ini seperti apa? Jadi kalau usaha itu kan ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di luar rumah, seperti itu. Tentunya berusaha ini ya bisa dengan berdagang ataupun bekerja dengan memanfaatkan ya segala potensi yang ada di manusia. Karena hal ini juga sudah sangat jelas dalam Quran surat An-Najm ayat 13 yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi artinya tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali dari apa yang dia peroleh dari usahanya sendiri. Jadi makanya rezeki karena berusaha ini manusia ketika saat ini musimnya jaga toko kelontong, tapi bukan berbondong-bondong kemudian buka usaha jaga toko kelontong padahal dia masih usia sekolah seperti itu. Jadi ya berusaha ini ketika memang sudah masanya bekerja, masanya berusaha, maka dia boleh untuk melakukan usaha. Kemudian yang ketiga adalah rezeki karena bersyukur. Jadi bersyukur ini sudah sangat jelas juga dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepadaku katanya Allah, maka Allah akan menambah. Dan barang siapa yang kufur, maka tentunya Allah itu akan mengurangi nikmatnya atau memberikan adab seperti itu. Oleh karena itu ketika ada rezeki kita harus bersyukur. Jadi ya umpamanya kita sudah diberikan rezeki bisa melihat, rezeki sehat itu sudah luar biasa.
Terkadang kan manusia itu ketika rezekinya tidak tampak uang nomplok gitu, jadi seakan-akan Allah tidak memberikan rezeki, tapi sudah diberikan rezeki sehat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna, kemudian juga menghidupkan malam di bulan Ramadan, itu sudah rezeki yang luar biasa yang harus disyukuri. Cuman terkadang manusianya ini yang tidak pandai untuk bersyukur. Kemudian yang keempat adalah rezeki yang tak terduga. Jadi ini juga sudah jelas dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan juga memberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Lah ini yang artinya terkadang kita tidak yakin seperti itu. Padahal kalau kita yakin, insya Allah rezeki itu akan datang dari manapun, dari siapapun itu. Terkadang juga suami istri ketika menikah, umpamanya mohon maaf dia memang tidak ada warisan sama sekali dari keluarganya. Jadi kadang orang itu akan ngomong, itu nggak punya harta, nggak punya materi dan semacamnya. Atau dilihat ketika umpamanya tradisi di Sumeneb yang ketika membawa kayak ranjang, kursi, peralatan rumah tangga yang banyak seakan-akan itu adalah yang akan menopang rezekinya, itu juga belum tentu. Jadi artinya sebenarnya kuncinya adalah ketakwaan, bertakwa. Jadi orang bertakwa itu, takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ini artinya harus digunakan, harus diimplementasikan baik dalam kehidupan keluarga. Jadi bukan hanya menjalankan perintah ketika ada di dalam rumah, tapi ketika di luar rumah dia malah menjauhi larangannya. Jadi ini kuncinya ya harus bertakwa sehingga pintu rezeki itu akan mengalir dari manapun seperti itu. Kemudian yang kelima ini adalah rezeki karena istighfar. Jadi artinya ya manusia itu harus beristighfar, harus memohon ampun, ya merefleksikan dalam kehidupannya, mengevaluasi apakah umpamanya dalam perjalanan hidupnya, sekarang usianya adalah 35 tahun, selama 35 tahun dia barangkali berbuat dosa kepada orang tua, kepada tetangga ataupun kepada temannya. Jadi itu harus direfleksikan sehingga meminta ampun. Barangkali rezeki yang tertutup itu akan terbuka dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kemudian yang keenam ini adalah rezeki karena sedekah. Jadi artinya dengan bersedekah itu kita akan mendapatkan banyak rezeki. Seperti itu. Apalagi saat ini adalah bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini dikatakan dalam sebuah hadis ya, Anasin qila ya Rasulullah ayyus shadaqah afdal? Qala shadaqah fi Ramadan. Jadi dikatakan dari Anas dan ditanyakan kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling utama wahai Rasulullah? Sedekah di bulan Ramadan. Artinya mari kepada para pemirsa yang ada di rumah, muliakan bulan Ramadan ini dengan bersedekah. Jadi ya bersedekah tentunya semampunya seperti itu. Ketika hanya bisa memberikan makan orang tarawih ya monggo, tapi ketika memang sudah nggak ada sama sekali ya barangkali dengan tersenyum ketika bertemu dengan tetangga ataupun saudara, karena juga at-tabassum sedekah, karena tersenyum itu juga adalah sedekah seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah rezeki karena menikah. Lah ini artinya ketika orang memutuskan untuk menikah, tentunya rezeki itu juga akan ada, mengalir bersamanya seperti itu. Tentunya rezeki ketika menikah ini harus harus ada komitmen antara suami dan istri sebelum menikah ataupun juga sudah menikah. Dan harus diyakini bahwa harta istri ketika sebelum menikah itu memang milik istri. Dan sebaliknya harta suami itu juga harta suami ketika sebelum menikah. Tapi ketika sesudah menikah, maka harta istri
itu adalah harta suami adalah harta istri. Jadi uangmu, uangku, uangmu, uang kita bersama. Sehingga rezeki menikah ini, ketika menikah ini akan mengalir lancar dan deras. Karena kadang ada orang yang pelit dengan suaminya, ataupun pelit dengan istrinya, atau pelit dengan keluarga besarnya. Dan ketika menikah, kalau dimulai dari nol umpamanya, maka tentunya rezeki itu akan mengalir secara bertahap. Ya, tentunya harus bersabar. Kemudian yang ke-8 ini adalah rezeki karena anak. Artinya kalau ada umpamanya ungkapan kalau dari dinas KB itu kan ya, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Dan tentunya anak ini harus kita pahami bersama. Sebenarnya anak itu bukan hanya yang lahir dari rahim seorang perempuan yang menjadi istri, tapi anak ini adalah bisa juga adalah anak yang memang di sekitar kita, ataupun anak saudara kita yang memang butuh uluran tangan kita sehingga kita bisa menjaganya, mendidiknya. Maka tentunya rezeki itu akan juga bisa mengalir dari anak itu yang sudah kita didik dan sudah kita bimbing. Mungkin seperti itu, Mbak Diana. Iya, Nyai, bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya? Bisakah hanya berdoa saja tanpa usaha, Nyai? Ya, tentunya sudah jelas ya dalam Al-Quran gitu. Ini sudah jelas bahwa tadi juga saya sudah sebutkan ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya takwa itu ya bukan hanya beribadah seperti itu, dan bukan hanya berdoa, tapi bagaimana ketakwaan itu diimplementasikan dalam sebuah pekerjaan. Jadi usaha, karena usaha itu, bekerja itu sangat penting seperti itu. Tapi saya malah teringat ketika ini, Mbak, jadi obrolan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik seperti itu ya. Yang katanya Imam Syafi'i itu dia kalau tidak bekerja nggak dapat rezeki. Tapi menurut gurunya, menurut Imam Malik, ya nggak bekerja pun juga dapat rezeki katanya. Lah, ternyata ketika berjalan gitu ya, singkatnya, ternyata Imam Syafi'i itu mendapatkan anggur yang banyak seperti itu. Kemudian akhirnya kembali lagi ke Imam Malik. Kemudian ngobrol lagi. Loh, ini kan saya dapat nggak tanpa bekerja anggur. Saya udah dapat kan dari sampean katanya. Halalan seperti itu. Ya, artinya memang harus seimbang gitu ya antara bekerja dan doa. Kadang kan ada orang itu seakan-akan hanya duniawi saja tanpa memikirkan uhrawinya. Jadi makanya memang harus diseimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya, artinya memang rezeki itu sudah ada kadarnya masing-masing. Maka ketika umpamanya orang sudah memilih pekerjaan ini, ya tadi harus disyukuri seperti itu. Karena kalau hanya berdoa, ya kita tidak bisa mendapatkan rezeki juga. Ya ketika hanya bekerja tidak berdoa, barangkali rezekinya tidak berkah seperti itu. Ya. Harus seimbang antara doa dan usaha gitu. Iya. Kan ada juga yang mengatakan bahwasanya rezeki itu nggak akan tertukar gitu ya, Nyai. Iya. Tadi sempat juga disinggung tentang uang suami, uang istri, uang suami. Tapi yang beredar sekarang ini yang lagi ngetren, uang suami adalah uang istri ya uang istri dong gitu. Gimana nih? Iya. Ya, itu juga ini ya, ketika uang suami, uang istri, uang istri, ya itu yang akan menjadi sebuah permasalahan dalam keluarga. Karena tentunya kalau kita melihat kepada pilar keluarga maslahah, salah satunya itu adalah musyawarah. Jadi tentunya ketika saya mendapatkan rezeki mamanya, ya tentunya saya nggak menyimpan rapat-rapat, tapi
berdiskusi dengan suami, musyawarah, saya lagi dapat rezeki, uang ini mau kita kemanakan, seperti itu. Tapi kalau prinsip uang istri kan seakan-akan kita menyembunyikan uang itu yang artinya egois, dalam keluarga maslahah itu ya pilarnya berarti masih agak retak seperti itu. Jadi tidak benar-benar menyatu gitu ya Nyai ya. Iya. Jadi apapun ketika kita sudah dalam berumah tangga, ya itu tadi, apa yang dimiliki oleh suami itu juga milik istri, begitupun juga sebaliknya. Nah Nyai, bagaimana juga agar supaya rezeki kita itu mengalir deras, dan apa saja penghalang rezeki bagi rumah tangga ini, dalam rumah tangga ini Nyai? Iya. Jadi agar rezeki kita mengalir deras seperti itu ya, tentunya yang pertama kita harus menerapkan konsep keluarga maslahah dalam keluarga kita. Jadi itu sudah ada beberapa fondasi keluarga maslahah. Salah satunya adalah mubadalah, jadi kesalingan seperti itu. Ketika mohon maaf, ketika dalam suami istri, ketika saling mengerti, saling memahami, suaminya hanya dapat 50.000, maka disyukuri seperti itu. Lah ini akan semakin bertambah rezekinya. Tapi ketika mohon maaf, hanya rezekinya sehari 50.000, kemudian terjadi pertengkaran, tidak ada saling memahami dan saling mengerti, ini sudah fondasinya berarti sudah tidak ada seperti itu. Jadi makanya memang ketika untuk rezeki mengalir deras itu ya tentunya kesalingan juga, mubadalah itu kesalingan dalam melakukan ibadah. Karena itu penting. Kenapa? Karena dalam keluarga itu melakukan sholat jamaah bersama, sholat duha, kemudian juga membiasakan pembacaan surat Al-Waqiah seperti itu. Karena ketika sudah itu dibangun sholat jamaah bersama, kemudian sholat duha, rutin baca surat Al-Waqiah, rutin bersedekah kepada orang, dan itu akan menambah kita mengalir deras rezeki kita. Cuman memang tidak tampak di depan mata, sehingga seakan-akan ya keluarga yang umpamanya agak pelit sedikit, mungkin dia akan hitung-hitungan seperti itu. Tapi ketika keluarga yang sudah dibangun berperspektif maslahah dengan mubadalah, kesalingan itu, maka insya Allah rezekinya akan mengalir deras. Jadi sebenarnya kalau materi itu rezeki itu bukan hanya materi saja ya, tapi kita diberi sehat, diberi nikmat, bahagia dalam rumah tangga, dalam keseharian, itu juga rezeki ya Nyai. Kadang kita juga menyalahartikan ketika kita dapat uang banyak, rezeki nomplok itu katanya. Tapi padahal kadang di situ ada semacam ujian untuk kita. Ini uang rezeki yang jumlahnya tidak sedikit, mau diapain ini? Apakah akan lari ke hal yang kebaikan ataupun juga sebaliknya? Jadi rezeki nomplok gitu ya. Jadi artinya juga ketika kita dapat rezeki, jangan lupa untuk menyisihkan sedekahnya dari rezeki yang kita dapat. Jadi rezeki nomplok bisa menjadi ujian gitu, seperti itu ya. Dan tentunya ketika ada rezeki nomplok yang saya katakan tadi, ketika dalam suami istri, maka ini sudah jelas ketika umpamanya dalam suami istri, suaminya dapat rezeki nomplok. Lah ini kadang kalau tidak yang tadi, yang tidak musyawarah pilarnya, maka bisa saja suami itu tidak ngomong ke istrinya ketika dapat rezeki nomplok. Akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang tidak mendukung, yang tidak mensupport kebutuhan keluarga. Oleh karena itu ketika dapat rezeki nomplok, agar tidak menjadi ujian di dalam keluarga, maka pilar musyawarah itu yang paling penting. Jadi kuncinya itu dalam keluarga harus bermusyawarah, berdiskusi, berkomunikasi. Jadi jangan sampai terjadi karena yang dikatakan Mbak Diana tadi, uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Tapi ketika mohon maaf, ketika si perempuan memang tidak tahu pengeluaran si suaminya, ketika punya hutang banyak, ternyata
malah nagih ke istrinya. Ini kan juga bahaya. Atau sebaliknya, ketika istri punya banyak hutang, tapi kemudian suami tidak paham, tidak ngerti, tidak ada komunikasi di situ, ini kan juga akan berbahaya. Oleh karena itu ya ketika ada rezeki nomplok ataupun mau hutang atau mau kebutuhan apapun, itu harus terbuka dengan musyawarah dan duduk bersama di keluarga. Pondasi paling dasar tuh adalah kejujuran barangkali ya Nyai. Kalau kita udah sama-sama saling jujur, kita tidak punya yang ditutup-tutupi ya, semuanya dikelola bersama gitu ya. Iya, betul itu. Iya, kalau katanya kalau orang dalam rumah tangga nih lagi ribut, suami istri lagi ribut, kemudian lebih dari 3 hari katanya rezekinya seret gitu. Itu benar nggak sih? Iya. Jadi artinya memang lagi ribut rezekinya seret ya. Ya itu sebenarnya ada beberapa teman yang curhat. Jadi memang itu betul, artinya ya malaikat lagi tidak ada bersama kita seperti itu. Makanya memang artinya ya yang dikatakan tadi bahwa ketika rezeki seret, barangkali kita merefleksikan ada apa nih, mungkin komunikasi saya dengan suami, komunikasi suami dengan istri lagi tidak baik. Loh ternyata iya, umpamanya kuncinya adalah ikhlas menerima itu loh. Kadang ini yang berat. Kadang mohon maaf umpamanya suami istri kerja, tapi ternyata pendapatan tidak seimbang umpamanya lebih banyak pendapatan si istri umpamanya. Lah kadang kan seorang itu kalau sudah di titik terendah mungkin kesabarannya itu akan hilang, jadi menggerutu dan semacamnya, kayak gitu Mbak Diana, sehingga rezeki itu akan menjauh. Itu benar kata teman saya kan, ketika seperti itu, ketika namanya kayak saling sewot, kemudian juga mungkin tengkar atau tidak ngomong, diam-diaman dengan suaminya, akhirnya juga rezekinya jauh gitu. Biasanya yang sering diundang atau biasanya dagangannya laris jadi nggak laris seperti itu. Iya, percaya atau tidak percaya memang seperti itu. Ketika kadang kita mau dapat rezeki nih, tapi ngelihat orangnya aja udah cemberut gitu, nggak jadi beli ke itu gitu. Ya itu kan juga salah satu penghalang rezeki ya Nyai. Iya. Iya, bagaimana juga kalau semisal ciri rezeki yang berkah untuk kita. Berkah untuk kita, walaupun tadi dikatakan bahwasanya rezeki itu bukan hanya materi saja, tapi nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat kuat, itu juga merupakan rezeki dari Allah. Iya. Rezeki yang berkah tentunya ini halalan thayyibah gitu ya. Jadi diperoleh dengan cara yang halal seperti itu. Makanya kadang kita memang harus bisa memilah, ini memang uang yang 100% halal gitu. Ini mungkin uang yang syubhat, mungkin ini uang yang apa gitu, sehingga umpamanya ketika mau kita berikan ke anak kita, barangkali yang memang 100% halal, karena itu kan mengalir di darah daging anak kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah thayyibah, artinya ya baik gitu ya. Karena artinya kadang kan seperti ini ya, umpamanya uang ini sudah halal, dibelikan makanan yang tidak baik. Nah itu kan juga akan berdampak kepada kesehatan tubuh manusia. Kadang kita kalap gitu ketika umpamanya yang kata Mbak Diana tadi, ada rezeki nomplok dan itu sudah halal, umpamanya dapat arisan, umpamanya ayo kita borong, umpamanya beli sosis, beli makanan fast food gitu, junk food, sehingga itu yang berdampak buruk pada kesehatan anaknya lah. Ini yang sudah tidak thayyibah gitu. Jadi bagaimana agar didapatkan dengan cara halal dan dimanfaatkan juga secara thayyibah seperti itu. Dan jangan lupa 2,5%-nya ya Nyai. Oh iya, ini mumpung Ramadan, barangkali yang ada emas atau apapun gitu, ya itu harus dikeluarkan zakatnya. Iya. Seperti apa sih dan apa penyebab rezeki itu tidak berkah, Nyai? Iya. Penyebab rezeki itu tidak berkah. Jadi ya salah satunya adalah tadi ini ya. Artinya kurangnya rasa bersyukur. Jadi mohon maaf, kadang ya keluarga ini ada keluarga A, ada keluarga B seperti itu ya. Yang ini
dia kerjanya hanya seorang tukang gitu ya, kuli bangunan, hanya 100.000 sehari. Yang ini mohon maaf dia gajinya dengan 4 juta sebulan gitu. Lah yang ini nih ya bersyukur gitu. Dia selalu bersyukur. Kalau yang ini dia selalu aduh ini masih kurang, beli ini, beli apa, beli itu, beli itu. Jadi itu barangkali juga yang akan menghambat rezeki seseorang menjadi tidak berkah. Jadi kurangnya rasa bersyukur. Kemudian juga ya kurangnya bersedekah gitu. Jadi artinya ketika umpamanya ada rezeki kemudian tidak bersedekah, maka itu juga akan mengurangi keberkahan rezeki kita. Karena sebenarnya kan memang ketika kita dapat rezeki ya kita harus ngambil sedikit untuk disedekahkan gitu. Sehingga cuman tidak tampak, itu sudah jelas dalam Al-Quran, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi itu akan berlipat-lipat bahkan ratusan gitu, cuman tidak tampak bahwa Allah itu akan mengganti apa yang kita sedekahkan itu menjadi berlipat ganda. Seperti itu Mbak Diana. Iya. Ini bulan Ramadan ya. Kita tahu kalau bulan Ramadan tuh banyak pengusaha-pengusaha dadakan yang jualan takjil tuh banyak, kue-kue kering, baju-baju dan lain sebagainya itu berjamuran ya, bertebaran kalau musim Ramadan ini. Bagaimana caranya juga agar rezekinya benar-benar berkah dan dia juga tidak melupakan atau tidak menghilangkan ibadahnya di bulan suci Ramadan ini. Barangkali closing statement silakan Nyai. Ya baik, para pemburu rezeki yang berkah gitu ya di bulan Ramadan ini, tentunya dengan beragam usaha yang dilakukan, karena kita sebagai manusia juga sudah jelas wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan lupa sebagian kehidupan kita di dunia, tapi juga bagaimana menyeimbangkan dengan kehidupan akhirat. Artinya bagi pemirsa yang di rumah yang jualan mamanya buka gerobak atau jual di warung, tentunya bagaimana menyeimbangkan dengan kehidupan akhiratnya, tidak melupakan ibadahnya, karena ini di bulan Ramadan seperti itu. Dan ibadah itu bukan hanya sholat dan bukan hanya ngaji, tapi juga bersedekah dan berinteraksi yang baik dengan pasangan, dengan keluarga ataupun dengan tetangga sekitar, seperti itu Mbak Diana. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki juga bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. 8 pintu rezeki menurut Al-Quran adalah usaha, istighfar, bersyukur, rezeki tak terduga, sedekah, anak, menikah, dan juga bertakwa. Ingatlah bahwa rezeki yang berkah bukan hanya dalam bentuk materi, melainkan juga kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa. Oleh karena itu, pendengar selalu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang berkah dengan cara yang halal dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Nyai Oda sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Barangkali nanti kita bisa bincang-bincang lagi di next episode atau mungkin di kesempatan dialog lain gitu ya Nyai ya. Siap Mbak Diana. Baik pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, akhirnya saya Diana dan juga Nyai Oda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.